Gue ini mahasiswa cewek yang suka begadang baca novel. Gak sengaja, gue malah masuk ke dalam cerita novel itu. Itu Dian Maulana, si anak muda dari keluarga Rian Kurniawan. Dia tokoh utama cowok yang punya kekuasaan besar di cerita itu. Di sebelahnya yang pingsan itu adalah Nurul Kumalasari, istrinya yang katanya cinta banget sama dia. Tapi itu bukan gue. Hei, ada yang tolong bawa air ke sini. Yang jadi pembantu angkat air itu justru gue. Lu sih seneng banget, gue malah harus lembur. Makanya jangan suka begadang tengah malam. Tiap malam lu manggil air sampai 3 kali. Itu Nurul Kumalasari, si istri muda. Kelihatannya polos banget, padahal aslinya licik dan kejam. Karena si tokoh asli gak bisa punya anak, setelah Nurul Kumalasari hamil, dia suruh gue buat layani Dian Maulana. Tapi habis itu dia cemburu parah, selalu cari cara buat nyiksa gue. Bu Nurul, Jadi lu itu gak pernah nyentuh Dian Maulana kan? hei, ada yang tolong bersihin dia. Siap, Bu Nurul. Bu Nurul. Jangan. Masih berani teriak? Tadi malam juga lu teriak kayak gitu kan? Air panas sudah siap belum? Udah siap. Pegangin. Masih ada yang belum bersih nih. Hei sini. Perempuan murahan yang gak bisa hidup tanpa cowok kayak lu. Gue kasih aja ke mereka. Makasih Bu Nurul. Tenang aja, kita bakal kasih dia pelajaran biar dia tahu rasanya dilayani cowok. Siapapun yang pernah injak gue, pasti bakal gue balas injak balik. Gue bakal naik ke atas dengan memanfaatkan cowok-cowok itu. Nasib gue sendiri yang tentuin. Dian Maulana, biar gue bantuin lo ya. Tolong ampuni gue, Dian Maulana. Kenapa ya gue lihat cewek ini kayak kepanasan banget? Jangan-jangan tadi dia masih kurang puas. Kena juga nih. Gue pantas dihukum. Silakan Dian Maulana hukum gue. Nama lu siapa? Dia si Apriani. Apriani yang kelima, kayak angka 5. Nama itu terlalu biasa. Gue kasih nama baru buat lu. Serius nih? Mulai sekarang, nama lu Yesi Apriani. Gue pamit dulu. Bisa nggak? Dian Maulana, gue nggak berani. Nggak berani. Atau emang nggak bisa? Gue kira dia cuma sayang banget sama Nurul Kumalasari. Susah banget digoda. Ternyata cowok sama aja semua. Gimana cara ngomong sama nyonya muda? Lu tahu nggak? Dulu Dian Maulana pernah janji, seumur hidup cuma cinta sama Nurul Kumalasari doang. Dapat istri satu, gak akan pernah ambil selir. Cowok brengsek, kasur buat 3 orang sempit banget. Gue juga gak ngarep.
Jam berapa sekarang? Lapor Nyonya Muda, sudah hampir jam 12 siang. Kenapa nggak bangunin gue? Pada nggak becus semua nih. Nyonya Muda, jangan marah dulu. Itu Dian Maulana yang khusus pesan ke kami. Jangan ganggu Nyonya Muda istirahat. Dian Maulana memang sayang banget sama Nyonya Muda. Kami nggak berani melanggar. Dian Maulana emang baik banget sama gue. Tapi soal ini dia kejam banget. Nggak tahu caranya sayang sama gue. Itu rezeki lo, Nyonya. Semalam lo yang bawain air kan? Ya, itu gue. Habis bersihin nyonya, gue langsung turun. Iya bener. Dasar nggak tahu diri, lupa sama Tuhan sendiri. Cepat cukup. Nyonya Muda, jangan marah dulu. Ya si Apriani nggak tahu salahnya apa. Lo masih aja ngeles. Semalam gue lihat semuanya. Saya benar-benar nggak tahu lo ngomong apa. Apa gue yang kerjanya nggak benar? Yesi, Selama itu keinginan Dian Maulana, gue rela kalah. Jadi lo nggak perlu nutupin dari gue. Kita udah bareng dari kecil. Kalau lo ngomong, gue bakal angkat derajat lo. Saya sadar salah, Bu. beneran lo berani ya? Saya nggak seharusnya ketiduran pas jadwal malam. Ketiduran? Maaf, Bu, Ibu, jangan marah. Soalnya Dian Maulana tadi malam manggil air 3 kali. Saya jadi kecapean sampai pusing. Kayaknya gue emang nggak salah lihat. Lo memang bodoh. Salah dikit aja udah kayak dunia mau kiamat. Pasti lo nggak berani macem-macem sama Dian Maulana. Kali ini gue maafin, jangan diulang lagi. Peraturan di rumah Rian Kurniawan itu besar. Gue tegas sama kalian, supaya kalian gak salah langkah. Jangan sampai nyusahin diri sendiri. Pelajaran dari Bu Nurul bener banget. Gue nggak percaya sama omongan lo. Mau pura-pura biar gue ketipu ya? Ya udah, gue temenin lo pura-pura. Gue ngerti banget maksud baik Bu Nurul. Mulai sekarang gue bakal melayanin Bu Nurul dengan baik. Sini bantuin gue sisiran. Siap. Suruh gue jongkok lama banget. Dasar anak bandel, kerja lo tuh selalu ceroboh. Akhir-akhir ini rambut gue udah mulai rontok. Makanya harus lebih hati-hati dong. Mohon maaf Bu Nurul Kumalasari, saya mau olesin minyak rambut buat perawatan rambut ibu. Belakangan ini minyak rambut ini kok baunya aneh banget ya. Bu Nurul Kumalasari, ini kiriman dari Wu Fangjai. Katanya sih di dalamnya ada campuran bahan khusus. Katanya bagus banget buat pertumbuhan dan perawatan rambut. Ya udah, olesin aja yang banyak ke gue. Siap, Bu. Gue sengaja tambahin akar hitam buat Bu. Pakai aja. Semakin dipakai makin botak nanti. Pasti Dian Maulana bakal suka kalau lihat ini. Semua yang paling lo pengen, yang paling lo sayang, dan yang paling lo takut kehilangan, bakal gue rebut semua. Tusuk konde ini bikin lo makin cantik dan manis banget. Pantes aja Dian Maulana suka banget sama lo. Dasar anak bodoh. Kerjanya cuma bisa ngomong yang manis-manis aja. Nurul Kumalasari, Eka Nurjana titip pesan, minta makan bareng sama lo. Hari ini ya si Apriani temenin gue kesana ya. Nurul Kumalasari, biasanya kan gue yang nemenin lo. Sekarang lo malah ngatur gue ya. Saya nggak berani kok. Jalan aja masih harus dipapa segala. Kayaknya semalam heboh banget ya. Dasar cewek nggak tahu malu. Jadi ini yang namanya istri Rian Kurniawan kayak di novel itu. Nggak suka sama Nurul Kumalasari yang anak pejabat kecil. Kerjaannya bikin masalah terus sama dia. Semuanya salah menantu. Ya si Apriani. Cepetan bantuin ibu mertua makan dong. Baik. Orang lain duduk, gue berdiri. Orang lain makan, gue cuma bisa lihat. Katanya udah reinkarnasi, kok malah jadi pembantu sih. Suruh gue ngelayanin dia makan. Nurul Kumalasari. Bukannya lo mau cari muka di depan ibu mertua, biar bisa ambilkan dari rumah tangga. Sekarang nih kesempatannya. Ibu mertua menantu mau bantuin ibu makan ya. Wah ini kayak pengantin baru naik kereta kencana. Pertama kalinya nih. Dasar bodoh. Ngerti lauk apaan? Lepak banget. Cuman anak keluarga kecil kayak kalian aja yang doyan. Nih ibu mertua coba deh supnya.
Gimana rasanya melayani orang? Kenapa? Kita berdua kata aja udah nggak terima. Berani-beraninya lu ngelempar mangkok ke orang tua. Gue nggak, beneran tangan sama kaki gue pegel semua. Ngelayanin suami nggak pegel, tapi kalau ngelayanin gue langsung pegel ya. Tinggal 5 hari baru datang buat salam hormat. Udah datang dulu sana sini. Hebat juga ya Nurul Malas, semua itu bisa lu tahan. Gak bisa nih, gue harus bikin suasana makin panas. Bukan Nurul Kumalasari gak mau datang buat salam hormat ke ibu, tapi dia Maulana memang sayang banget sama ibu. Jadi sengaja nyuruh dia banyak istirahat. Kalau ibu gak percaya, bisa tanya langsung ke dia Maulana. Lestari Maulana sama Rian Kurniawan emang udah lama gak akur, udah bertahun-tahun. Paling gak suka lihat anak sama menantu terlalu mesra gitu. Bagus ya, sekarang lu berani pakai nama anak gua buat ngelawan gua ya. Banyak ngomong, cepetan keluar, terus jongkok di luar. Bawahan banyak omong, pasti karena Tuhan yang ngajarin. Menurut gue, malah lu yang harus keluar dan jongkok di luar. Bu mertua, menantu udah sadar salahnya. Jangan minta belas kasihan sama gue. Rian Maulana tuh sayang banget sama lu. Lu mendingan berlutut aja sampai dia pulang. Nanti biar dia sendiri yang minta tolong buat lo. Bu mertua. Malasari mana pernah ngalamin hukuman segede ini sih. Kalau dia Maulana lihat, pasti dia bakal sedih banget. Ini semua gara-gara gue. Coba aja hari ini gue yang nemenin lo makan, pasti nggak bakal begitu. Berani banget lo. Nurul Kumalasari, gue salah apa lagi sih? Lu sok gak tau aja. Kalau bukan gara-gara lu nyuruh Nurul Kumalasari buat layani Eka Nurjana, terus ngomong kayak gitu di depan Eka Nurjana, mana mungkin Nurul Kumalasari sampai disiksa begini. Nurul Kumalasari, orang ini kelihatannya polos padahal licik banget. Nurul Kumalasari, gue bener-bener gak salah apa-apa. Lu tuh orang yang paling disayang sama Dian Maulana. Kalau sampai lu kenapa-kenapa, Dian Maulana pasti bakal ngalahin gue habis-habisan. Mana berani gue nyakitin lo, Nurul Kumalasari. Omongan lu ada benernya juga. Belum lama ini Eka Nurjana juga bilang, suruh lu cari asisten yang cakep buat temenin Ilham Wijayanti di kamar. Hari ini dia berani banget, biasanya dia gak seberani ini. Ya Priani, lu beneran punya niat yang enggak ya. Lomba ya. Bu Nurul Kumalasari, tolong jangan salah paham sama gue Bu. Kalau menurut lo gue nggak layak buat ngelayanin lo usir aja gue dari sini. Malam ini biar Weni Setiadi aja yang ngelayanin Dian Maulana sama lo Bu. Tenang aja Bu, Weni Setiadi pasti bakal berusaha sebaik mungkin buat ngelayanin Dian Maulana sama lo. Ternyata yang nggak bisa diem lo ya. Dian Maulana juga lo rasa pantas buat melayani. Maaf, gue emang ngomongnya salah ngomong tadi. Menurut Kumalasari, setelah dia keluar hajar mulutnya sampai nggak bisa ngomong lagi. Ya Bu, ampuni gue Bu Nurul Kumalasari. Tunggu dulu. Hati-hati. Jangan sampai Dian Maulana tahu. Siap Bu, cepetan keluar. Ampuni gue Bu Nurul Kumalasari. Bu Nurul Kumalasari, sebenarnya yang dibilang Weni Setiadi nggak sepenuhnya salah juga sih. Gue emang bodoh, nggak layak buat ngelayanin Nurul Kumalasari. Memang lu agak lemot, tapi untungnya lu setia. Di sekitar gue memang kurang orang jujur kayak lo. Mulai sekarang lu tetap di samping gue, jadi asisten tingkat 2 ngelayanin gue langsung. Siap Bu Nurul Kumalasari. Mas, beberapa hari berturut-turut ini gue agak nggak kuat deh. Dokter keluarga juga udah bilang supaya kita jangan terlalu berlebihan. Gimana kalau malam ini kita istirahat lebih awal aja? Semua demi kesehatan lu kok. Gue sengaja suruh orang pakai air salju tahun lalu buat seduh teh dingin dari pegunungan, biar lo bisa tenang. Ya si Apriani. Dian Maulana. Dian Maulana. Tehnya ada masalah ya? Nggak ada masalah kok, rasanya manis di akhir. Memang teh ini enak banget. Lestari Maulana juga coba deh. Padahal gue udah pakai baju tebal banget, kenapa gue masih aja?
Padahal udah minum teh penurun panas, kenapa masih berasa panas gini? Gue juga ngerasa agak panas kok. Di teh penurun panas itu, gue masukin obat induk babi dari kampung yang bikin cepat lahiran. Cowok seteguh apapun, secuek apapun, pasti bakal kepanasan juga. Mau nurunin panas biar sehat, gue malah tambah panasnya. Anggap air. Siap. Nurul Kumalasari memang cantik sih, tapi badannya lemah, jadi nggak puas rasanya. Dian Maulana, gue datang buat bantu Nurul Kumalasari. Kenapa lu nggak tanya dulu ke gua? Gua mau nggak lu bantuin? Dian Maulana nggak boleh gitu. Untung aja. Kita sebelumnya udah bikin salah. Lo bisa nggak jangan terus-terusan salah? Dian Maulana juga atasan lu. Asal lu nurut, Dian Maulana pasti bakal sayang sama lu. Dian Maulana, pelan-pelan dong. Kalau Nurul Kumalasari tahu, gue bisa babak belur nih. Katanya nggak mau salah lagi. Tapi tetap aja nggak rela lepasin Dian Maulana. Masih aja badan lu lemes-lemes nempel ke gua. Selingkuh, terus nyalahin cewek, bilangnya gue yang godain. Gue tunjuk aja. Klasik banget, orasi. Bukan gue yang mau nempel ke Dian Maulana, tapi Dian Maulana aja yang tenaganya gede banget. Kenapa lu atur posisi tubuhnya Nurul Kumalasari kayak gitu? Kalau ketahuan sama Nurul Kumalasari, gue takut banget. Jangan takut, ada Dian Maulana yang jagain lu kok. Ya siapa lagi? Leher gue sakit banget. Nurul Kumalasari, kayaknya lu salah posisi tidur deh. Gimana sih lu semalam jagain gue sampai gue salah posisi tidur segala? Maaf ya, Nurul Kumalasari, gue gak berani ganggu Dian Maulana sama lo. Abis beresin lo, gue langsung keluar. Mulai sekarang gue bakal jagain lo di bawah ranjang, gak bakal pergi-pergi. Lo berani juga ya? Berani banget pikir gitu. Lo pikir Dian Maulana mau lihat muka kayak lo sebelum tidur? Dia gak lihat gue justru gak bisa tidur, tahu? Cepet. Ayo bantu gue ganti baju sekarang. Sudah waktunya gue harus ke ibu mertua buat salam pagi. Sejak terakhir kali ibu mertua hukum gue, ini pertama kalinya dia manggil gue makan bareng. Gue harus nunjukin yang terbaik. Kali ini gue harus berusaha buat dapetin hak ngatur rumah. Cepat, ayo. Iya, nyonya sehebat dan sepintar lo, pasti ibu mertua bakal puas banget. Aduh, cepetan dong. Bukannya lo dulu pengen ngatur rumah ya? Sekarang ada beberapa kerjaan bisa buat lo latihan. Oke, gue siap. Nurul Kumalasari, anak gue dulu udah bela-belaan buat lo. Sekarang gue sendiri yang kasih lo jalan keluar. Tapi lo bahkan gak mau lihat gue sama sekali. Gue lagi ngomong sama lo, tapi lo malah noleh ke arah lain. Maksud lo apa? Bukan gitu, ini gue cuma... Lo masih berani ngelirik gue kayak gitu? Lo pikir udah bisa pegang anak gue, terus seluruh rumah ini udah jadi milik lo. Sampai-sampai gue, ibu mertua lo juga bisa lo cuekin gitu aja? Enggak. Ini gara-gara tadi malam gue tidur, udah jangan ngeles sama gue. Gue kasih tahu ya, selama gue masih hidup, gue tetap jadi kepala rumah tangga di keluarga ini.
hak ngatur rumah, jangan harap lo bisa dapat sedikit pun. Gak boleh, Bu. Bu, tolong, Bu. Dulu di depan ibu mertua, lu kan pintar banget ngomongnya. Sekarang kenapa nggak sekalian bantuin gue ngejelasin? Nyonya muda, bukannya lu sendiri yang suruh gue hati-hati ngomong. Gue nggak berani kok. Sekarang lu malah jadi pintar banget jawabnya. Lihat aja bakal gue sobek ke mulut lo yang nyolok. Bu Nurul, tolong tenang dulu. Di sini banyak orang, gak enak kamu ribut. Lo itu cuma pembantu yang lahir di keluarga ini. Nyokap gue juga cuma kepala dapur doang. Beneran ngerasa diri lo hebat banget ya? Urusan gue aja lo berani ikut campur. Kalau ngikutin yang ditulis di buku, Dian Maulana harusnya sebentar lagi datang. Bu Nurul, kalau mau marah mending pukul gue aja. Lo kira gue gak berani? Nurul, lu lagi ngapain? Akhirnya datang juga. Dian Maulana. Kenapa marah-marah banget sih? Gue belum pernah lihat lu mukul orang. Gak ada masalah besar kok. Gue cuma kasih pelajaran kecil aja. Cuma mau nakut-nakutin mereka. Pantasan aja. Nurul kan biasanya lembut dan baik hati. Mana mungkin kayak ibu-ibu galak di rumah belakang, suka nyiksa pembantu. Tadi malah Dian Maulana yang kelihatan panik. Gue kira malah gue yang dipukul. Nurul itu selalu dewasa dan pengertian. Masa ia sampai cemburu sama pembantu kecil kayak gitu? Gue cuma bercanda kok sama lo. Akhir-akhir ini Dian Maulana sibuk banget urusan kantor. Mending kita cepetan balik ke kamar aja. Biar istirahat. Iya. Oke, sekarang giliran gue kasih lo obat. Nggak usah. Luka gue ini masih ada gunanya kok. Boleh pinjam lipstik lo sebentar? Kesehatan Bu Nurul kelihatannya udah jauh lebih baik ya. Iya, dulu sebelum jam 9 malam aja udah pingsan. Sekarang udah jam 3 pagi, masih nempel terus sama Mas Dian. Tiap hari minum obat induk babi biar cepat hamil. Bukan cuma jam 3 pagi. Nempel sampai tahun baru juga bisa. Sekarang Bu Nurul makin galak, Mas Dian pasti seneng banget tuh. Belum tentu juga sih. Mas, Nurul masih belum puas nih. Nurul masih mau lagi. Padahal Nurul itu orang yang paling gue cintai. Kenapa barusan malah gak ada rasa sama sekali? Mas, malam masih panjang kok. Dengar dia manggil mas aja gue udah risih. Malam ini udah 2 kali. Biasanya jam segini lo udah gak kuat dan ketiduran. Kayaknya efek obat toniknya bagus. Gue masih pengen kok. Tubuh lo baru pulih, tetap harus jaga-jaga. Nggak apa-apa Dian Maulana. Mending tidur aja. Gue nggak capek kok, Mas. Capek ya? Padahal Nurul Kumalasari itu orang yang paling gue cintai. Dulu gue selalu merasa kurang. Sekarang kok malah bawa air masuk. Mas, Kenapa sama-sama dipanggil mas? Kalau dia yang manggil, gue langsung lemes. Ada apa? nggak apa-apa. Ternyata Bu Nurul bisa sekeras itu. Gue nggak nyangka Nurul Kumalasari yang kelihatannya lembut dan baik hati. Bahkan sebut aja nggak tega diinjek. Ternyata bisa mukul dan bentak anak buah. Dian Maulana, jangan sampai lu salahin Bu Nurul. Ini semua salah gue yang bodoh. Bu Nurul memang pantas mukul gue.
masih aja nutupin kesalahan Bu Nurul. Lo emang setia banget ya. Bukan, semua memang salah gue. Gue yang nggak bisa ngelayanin Bu Nurul dengan baik. Masih sempet deket sama Dian Maulana juga. Mulai sekarang gue nggak bakal ketemu lo lagi. Lo mau kemana? Jangan pergi. Gua nggak bisa pisah sama lo walau sebentar. Dian Maulana kan udah punya Bu Nurul. Di hati lo cuma ada Bu Nurul doang. Sekarang di hati gue cuma ada lo. Gue mau lo. Lo kenapa? Kok di punggung lo masih ada luka? Bu Nurul mukul lo di mana lagi? Gak ada. Dian Maulana jangan salahin Bu Nurul lagi. Ini semua memang salah gue. Gue pamit dulu. Di saat kayak gini, makin cowok pengen makin gak boleh dikasih. Semakin lo gak kasih, dia makin kepikiran dan makin pengen banget. Di belakang leher gue kok ada lubang ya? Bu Nurul, sebenarnya ada satu hal yang selama ini gue nggak berani ngomong ke lo. Setiap lo udah tidur, Mas Dian suka pegang-pegang lo. Oh, jadi gitu toh. Hei orang! Seret aja tuh pembantu nggak tahu diri bawa keluar hajar sampai mati. Siap, tunggu bentar. Bu Nurul, gue sama lagi apa sih? Gue tidur sekasur sama Mas Dian. Mas Dian selalu meluk gue pas tidur. Tapi beberapa hari ini, dia malah jaga jarak satu lengan dari gue. Tadi malam, gue juga setengah sadar lihat ada bayangan orang lain di sebelah dia. Bu Nurul, gue benar-benar nggak salah. Mas Dian kemarin bela lo banget, lo masih berani bilang nggak diam-diam godain Mas Dian. Mas Dian mungkin cuma kasihan sama gue, makanya bantuin ngomong aja. Gue sama sekali nggak pernah ngelakuin hal yang nggak baik ke lo. Bu Nurul, ampunin gue. Ya, gue nggak peduli. Pokoknya ada kemungkinan sekecil apapun gue bakal beresin semuanya. Gue liat niat lo tuh gede banget. Cowok biasa mah pasti nggak tertarik. Gue udah cariin yang bagus buat lo. Masukin. Gue pengen lihat nanti Mas Dian masih mau nggak sama lo. Jangan. Kalian lagi ngapain sih? Semuanya keluar dari sini. Iya. Mas Dian, bukannya lo lagi latihan sama pasukan? Pulang lebih awal. Kalau gua nggak pulang lebih awal, lu bakal biarin aja orang itu ngelakuin hal sekecil itu. Kok lu bisa kepikiran sejahat itu sih? Mas Dian tuh salah paham sama gue. Kalau ada bawahan yang salah, tinggal diusir aja kan? Ngapain harus dipermalukan segitunya? Nurul, dulu gua pikir lu itu lembut dan baik hati. Beda banget sama ibu-ibu rumah tangga lain. Sekarang, kayaknya gua salah lihat deh. Mas Dian, cuma gara-gara satu bawahan lo malah nyalahin gue segitunya. Bahkan gak kasih gue kesempatan buat jelasin. Lo lupa dulu pernah janji apa sama gue? Gua nggak nyalahin lu. Dulu sebelum nikah, lo sayang banget sama gue, kayak barang berharga. Sekarang udah nikah, lo anggap gue gak ada harganya gitu. Nurul, jangan nangis dong. Dulu lo janji bakal sayang sama gue doang seumur hidup, baru sebentar aja udah lupa. Nurul, gua nggak lupa. Gua masih inget semuanya kok. Skill cewek kayak gini sih cukup banget. Nggak salah posisi kok. Sekarang giliran gue yang tampil. Bu Nurul Kumalasari, Mas Dian Maulana benar-benar sayang banget sama Bu. Kalau Bu nggak percaya sama aku, Bu setidaknya harus percaya sama Mas Dian Maulana dong. Apa? Lu hukum dia gara-gara gua? Enggak, bukan gitu. Bu Nurul Kumalasari itu bukan tipe orang yang gampang cemburu. Bu Nurul Kumalasari hukum aku soalnya aku nggak bisa ngelayanin Bu dengan baik. Iya. Emang nih anak kadang suka bego banget. Aku yang salah. Aku terima aja hukumannya. Bu Nurul Kumalasari, boleh nggak aku kerja di dapur kecil aja? Kalau emang lu niat ya udah terserah lo aja. Makasih banyak Bu Nurul Kumalasari.
Gani Suryadi, waktu itu untung banget ada lo. Lo langsung kasih kabar ke Mas Dian Maulana buat nolongin gue. Lo emang jago banget, udah tahu duluan kalau Bu Nurul Kumalasari bakal marah. Sayangnya walaupun lo nggak kena hukuman, lo tetap aja dipindahin ke dapur. Kok lo bisa tahu sih? Gue tuh nggak sengaja kok kesini. Sengaja diusir keluar buat apa sih? Gue bisa lihat kok, Dian Maulana itu kayaknya ada rasa sama lo. Keluarga dan penampilan Dian Maulana di Jakarta juga termasuk kelas atas banget lo. Lo nggak suka sama Dian Maulana? Cowok, cuman alat doang. Kalau lo sampai dipindahin ke dapur, malah makin jauh dari Dian Maulana, tahu nggak? Kok gue ngerasa gue malah makin deket sama dia? Kenapa gue nggak ngerti sih maksud lo? Nanti malam, makanan buat Nurul Kumalasari ditambahin lagi 2 porsi kaki babi manis ya. Aneh deh, akhir-akhir ini selera makan Nurul Kumalasari kok makin besar aja ya. Setiap hari Nurul Kumalasari minum obat perangsang babi betina yang gue racik. Pantesan aja selera makannya kayak babi. Tapi Dian Maulana malah makin nggak nafsu makan. Obat itu bukan cuma nambah selera, tapi juga bikin nafsu makin tinggi. Dian Maulana pasti nggak kuat lama-lama. Mas capek ya. Hari ini cukup sampai sini aja. Gak mau ah, aku masih pengen lagi. Nurul Kumalasari, gue agak susah napas nih. Lu belakangan ini makin berat ya. Dian Maulana udah nggak sayang sama gue lagi ya. Dulu kan katanya bakal cuma manjain gue doang, nggak bakal lihat orang lain kan. Gue nggak Nurul Kumalasari. Lu salah paham. Ini Nurul Kumalasari, rambut lu kenapa sih? Gue juga nggak tahu. Akhir-akhir ini rambut gue rontok parah. Pasti gara-gara kurang dimanja sama Dian Maulana. Gue beneran capek. Angkat air. Jangan-jangan kayaknya gue mending balik ke ruang baca aja kok tidur. Jangan! Dian Maulana, Dian Maulana! Semuanya gara-gara lo. Kalau jelek banget sampai Dian Maulana kabur gitu. Sialan! Dian Maulana! Dian Maulana, ada apa nih? Dian Maulana hari ini di lapangan latihan kena tusukan tombak sama orang langsung jatuh. Kasian biasanya gagah banget. Kok sekarang jadi lemah begini? Masih bisa nanya juga, kalau bukan gara-gara lu tiap malam minta gue 3 kali, mana mungkin gue jadi malu kayak gini. Mas, biar aku yang ngelayanin kamu ya. Gak usah, kamu pulang aja. Dian Maulana. Dian Maulana Yesi Apriani dari dapur bawain kamu bubur putih. Ya udah, suruh dia masuk aja. Dia kasih ini ke gua, habis itu langsung pergi. Apa? Dian Maulana, kok kamu di sini? Masih ingat sama gua nggak nih, Mas? Dasar anak nggak tahu diri. Gue tahu Dian Maulana lagi cedera. Bubur putih itu gue sengaja masak khusus buat lo. Ketemu lu, pas semua sakit gua langsung sembuh. Dian Maulana, lo bikin gue sakit tau nggak? Gua masih bisa bikin lu lebih sakit lagi kok. Dian Maulana, lo habis dari mana aja? Lo nggak istirahat dulu sih? Istirahat apaan? Gua balik ke lapangan latihan. Sekarang gua bisa lawan 10 orang sekaligus. Siap, Bapak.
Oh iya, cari orang buat jagain Yesi Apriani ya. Jangan sampai Nurul Kumalasari nyakitin dia. Siap. Kayaknya dia udah bener-bener jatuh cinta deh. Nurul Kumalasari, apapun yang Dian Maulana kasih ke lo, gue bakal rebut semuanya dari lo. Nurul Kumalasari itu perempuan yang anggun banget. Kok bisa suka makanan yang kayak gini sih? Nggak elegan banget, bener-bener nggak pantas deh. Nurul, makan sayur yuk. Udah berapa lama Dian Maulana nggak nemenin aku makan bareng? Sampai-sampai dia nggak tahu kalau aku nggak suka makan sayur. Kalau gitu Nurul coba deh cicipin semur kaki babi ini. Semur kaki babi kayak gini udah sering banget gue makan, udah bosen. Pasti aja disajikan ke gua. Ya udah, Nurul makan aja yang kamu suka. Akhir-akhir ini Dian Maulana makin sibuk banget sama kerjaan. 3-5 hari baru sempet makan bareng gue sekali. Sekarang malah udah nggak sabar gitu. Gua nggak gitu, Nurul. Ayo makan dulu yuk. Aduh, gue nggak mau makan lagi. Nggak ada satupun yang sesuai selera gue. Mau makan apa coba? Ada apa sih? Aduh, belakangan ini selera makan Bu Nurul susah banget ditebak. Apapun yang dibawa ke dalam pasti dimarahin. Kayaknya posisi nyokap gue sebagai kepala dapur bakal dicabut lagi nih. Dulu nyokap lo memang kepala dapur kan? Iya. Waktu itu Bu Nurul belum masuk ke keluarga ini. Nyokap gue yang ngurusin acara makan keluarga. Tapi akhirnya satu keluarga malah kena di hati. Nyokap gue juga diusir dari dapur. Sekarang kayaknya bakal diusir lagi nih. Tenang aja, gue tahu satu resep masakan pasti bikin Bu Nurul puas. Cepat bilang, cepat bilang. Gimana sih kalian ngurusin Bu Nurul Kumalasari? Makanan yang kalian kirim nggak ada satupun yang cocok sama selera beliau. Terus kalian itu gunanya apa? Aku kesini mau nganterin menu baru buat Bu Nurul Kumalasari. Menu baru? Iya. Wangi banget nih, kasih ke aku aja. Nggak usah, biar aku aja yang nganterin. Kamu itu cuma kerja di dapur, nggak pantas langsung ke depan majikan. Kasih ke aku. Kalau Bu Nurul Kumalasari nggak suka, siap-siap aja kamu kena hukuman. Kalau Bu Nurul Kumalasari nggak suka, siap-siap aja kamu kena hukuman. Dasar nggak becus semua. Mas Dian Maulana, ini masakan baru dari dapur. Namanya udang sungai tumis pedas. Belum pernah lihat masakan kayak gini. Nurul, coba deh kamu cicipin. Ini enak, rasanya segar dan gurih. Nanti pas acara keluarga, pakai masakan ini aja ya. Oke, jarang-jarang Nurul puas. Kasih hadiah 1 batang perak buat koki yang masak ini. Siapa yang masak? Makasih banyak Mas Dian Maulana dan Bu Nurul Kumalasari atas hadiahnya. Masakan ini aku yang buat kok. Lo bisa masak? Awalnya sih gue nggak bisa masak. Ini kan biar bisa bantuin masalahnya Bu Nurul. Makanya gue sengaja belajar masak. Lumayan lah, lo masih ada gunanya. Ngapain lu liatin gua? Gua ini asisten pribadi Bu Nurul Kumalasari. Kalau gua bilang gua yang masak, berarti ya gua yang masak. Lu mau ngapain gua? Kayaknya lo sendiri belum tahu yang lo dapetin itu berkah atau malah musibah. Mas Dian, air buat mandinya udah siap. Cepetan mandi ya. Malam masih panjang. Kita masih banyak kerjaan yang belum kelar. Akhir-akhir ini urusan di militer lagi sibuk banget. Gua harus nginep di barak beberapa hari. Mas Dian! Mas Dian!
Kenapa Dian Maulana malam ini tidur di barak tentara barengan sama tentara yang kasar gitu sih? Di sana kan kotor banget, baunya juga kayak kaki orang. Dian Maulana, lu tuh masih muda. Belum ngerti gimana galaknya istri dan beratnya jadi suami. Kenapa belakangan ini Dian Maulana jadi dingin banget sama gue? Gue denger nih, waktu Dian Maulana luka kemarin, Yesi Apriani diam-diam nemuin Dian Maulana. Apa? Seriusan? Katanya sih semua anak buah Dian Maulana ngomong gitu. Dasar cewek murahan. Tiap hari godain cowok aja kerjaannya. Panggil dia ke sini, gue pengen lihat. Jangan-jangan gue gebukin sampai mampus tuh cewek gak tahu diri. Sekarang Dian Maulana tiap hari nyuruh anak buahnya jaga Yesi Apriani. Jaga Yesi Apriani. Kayaknya lu susah deh buat nyakitin dia sekarang. Emang gue gak bisa ngatasin dia? Santai dulu Bu Nurul, beberapa hari lagi kan ada acara makan-makan keluarga di rumah Rian Kurniawan. Yang Wijayanti sama Ilham Wijayanti bakal bawa anak-anak mereka pulang. Keluarga bakal kumpul semua. Kalau Yesi Apriani bikin masalah pas acara, bikin Eka Nurjana jadi nggak senang, meskipun Dian Maulana nggak bakal bisa nolong dia. Strategi pinjam tangan orang lain ini. Ya gue juga sih. Ayah, ibu, hari ini ada acara makan keluarga. Menantu perempuan sengaja minta dapur kecil buat masak hidangan baru, biar semua bisa coba sesuatu yang beda. Memang kelihatan dari keluarga kecil. Cuman udang sungai aja, tapi dibawa kayak barang berharga. Nurulku malas hari demi masakan ini sampai capek berhari-hari loh. Ayah, ibu, kalian harus ngerti niat baik dia buat keluarga. Oke Bu, coba dulu ya. Baik. Enak banget ya. Iya, Lumayan. Beneran enak nih. Kakak ipar sih nggak jago yang lain, tapi soal makan emang jago banget. Akhir-akhir ini gue lihat makin berisi aja ya. Makan tetap aja nggak bisa bikin lu diam. Enak sih enak, cuma agak asin dikit. Gue panggil orang buat bawain sup ya. Ini Setiadi, lo lagi ngapain sih? Gue dateng buat cek lo lagi males-malesan nggak? Ini sup iga lo yang masak kan? Iya benar. Kenapa emang? Menurutku Malasari minta lo anterin supnya. Ah, lo bercanda aja. Gue kan cuma asisten dapur doang. Masa gue bisa deket sama tuan rumah sih? Kalau mau anter juga harusnya lo kan? Lo kan asisten tingkat tua. Menurutku Malasari yang suruh lo pergi. Dia lagi nungguin lo tuh. Gue gak peduli. Pokoknya gue udah serahin ke lo ya. Oke, ya udah. Berani-beraninya racunin gue, mau ngejebak gue. Sip. Sekarang gue kasih lihat ke lo, apa artinya ngerjain orang malah kena batunya sendiri. Bu Nurul Kumalasari, sup yang ibu minta udah datang. Nona kedua lagi sakit perut tuh. Cepat anterin ke dia ya. Siap, siap. Ini apaan sih? Lapor Bu Dia Wijayanti, ini sup daun kemangi ungu. Bukannya sup iga. Kok jadi sup daun kemangi ungu sih? Ya udah, apapun supnya. Hari ini Yesi Apriani pasti kelar. Apa itu sup daun shiso? Dengar aja belum pernah. Makanan kayak gini nggak jelas banget. Berani-beraninya disajikan di acara keluarga. Bener aja gimana tuannya? Begitu juga bawahannya. Ini gue yang minta dapur buat siapin dari pagi. Kamu setidaknya cobain dulu dong. Iya, setidaknya ini niat baik dari Nurul Kumalasari. Ayo, gua temenin minum bareng. Kasih gua semangkuk. Lo gak boleh minum. Kenapa emangnya? Kenapa? Lu takut gue racunin lo di dalamnya ya?
Ngomong apa sih lo? Kakak ipar lo itu nggak kayak gitu orangnya. Lo udah minum. Lo juga minum. Enak gak? Aduh, perut gue. Aduh, Trinugroho kenapa nih? Kok tiba-tiba perutnya sakit gitu? Kenapa Trinugroho? Cepat panggil tabib rumah. Gak tahan lagi. Ke toilet. Ada apa sih? Tadi Trinugroho masih baik-baik aja. Kenapa habis minum sup dari lo malah jadi sakit perut? Jangan-jangan sup lo ada masalah? Saya nggak bersalah, Bo. Dian Maulana juga minum sup itu kok. Dia juga nggak kenapa-kenapa kan? Dian Maulana itu kan tentara, badannya kuat. Jelas aja dia nggak kenapa-kenapa. Trinugroho sama Dian Maulana kan beda, Bu. Semua makanan hari ini udah dicek racunnya di dapur. Di dapur nggak ada masalah. Yang lain juga nggak kenapa-kenapa. Tapi giliran lo yang bawa malah ada racunnya. Kalau bukan lo, siapa lagi? Lo tuh cewek jahat banget. Berani-beraninya lo ngerugiin gue. Berani-beraninya lo sakitin Trinugroho. Sini orang. Iya, Bu. Karena tadi tuh cewek keluar, hajar sampai mati. Tunggu dulu. Masalahnya belum jelas. Masa langsung main hakim sendiri gitu aja. Saya benar-benar nggak bersalah, Bu. Kalau sekarang saya langsung diseret keluar terus dipukulin sampai mati, berarti pelaku aslinya malah bebas dong. Iya juga, Bu. Bu, barusan saya lihat ya si Apriani diam-diam nambahin sesuatu ke supnya. Maco aja lo. Kalau lu lihat kenapa nggak dicegah? Lu lihat atasan lu celaka, berarti lu juga salah. Sama aja. Aku juga nggak lihat dengan jelas banget ya si Apriani tadi masukkan sesuatu ke dalam sup. Tapi mungkin juga nggak sih? Mas Dian Maulana, sebenarnya ya si Apriani yang jadi pembantu licik yang meracuni majikannya. Anak ini jadi saksinya. Kamu galakin dia buat apa? Kadang bilang nggak jelas, kadang bilang mungkin aja. Dari mulut anak ini, nggak ada satupun kata yang pasti. Gimana bisa dijadiin saksi? Udah cukup, jangan ribut lagi. Mau beneran dia yang racun atau bukan, tetap aja sup itu dia yang bawain. Seret dia keluar, hukum dia 20 cambukan dulu. Siap. Bu, ini nggak bisa gini. Kenapa nggak bisa? Mas Dian Maulana, adik kamu yang menderita, kamu harusnya bela dia dong. Masa kamu malah bela-belain pembantu? Bahkan sampai lawan ibu sendiri. Bukannya itu nggak sopan dan nggak hormat? Ini mau apa sih? Bu, aku pengen boker. Kamu ngomong gitu jangan-jangan udah keluar duluan ya? Bu, aku juga udah boker. Kok dua anak ini? Semuanya sakit perut sih. Aduh, aku juga sakit perut. Nggak kuat, nggak kuat. Aduh, perutku sakit banget. Ini kenapa sih? Pak Bapak kan lebih pengalaman, cepet kasih solusi dong. Aku juga nggak kuat. Aduh, Perutku sakit, aku mau ke toilet. Aku juga mau. kalian minggir dulu, biarin aku duluan. Suruh pembantu ambil ember aja, biar semua di sini langsung. Dokter, gimana kondisi suami gue? Kena racun apa sih? Kalau lihat dari detak nadinya bukan keracunan kok. Mana mungkin bukan keracunan? Menurut pengalaman gua 30 tahun jadi dokter, semua orang penting di rumah ini pencernaannya lagi bermasalah. Tapi bukan karena racun. Kemungkinan besar ada yang nggak cocok sama makanan tertentu. Makanan apa tuh? Sekarang belum kelihatan sih. Kita semua makan hidangan di meja ini kok. Masa ini ada yang nggak cocok? Menurut gue lu dokter abal-abal deh. Mending lu seret aja. Barangin sama pembantu ini, dihajar sampai mati. Itu gara-gara udang kecil di sini. Emak lu sebelumnya masak apa sih? Kok seisi rumah jadi mencekit semua? Tahu saus kepiting. Padahal bahannya masih segar semua. Gue juga nggak ngerti kenapa. Kecuali Lestari Maulana. Yang lain semuanya diare. Bukannya itu alergi bawaan sama makanan sungai ya? Dasar pembantu sialan ngomong ngawur.
Diam. Lanjut ngomong. Semua yang keracunan di sini ada satu kesamaan. Apa tuh? Semuanya keluarga darah Rian Kurniawan. Alergi makanan sungai itu bisa nurun lewat darah. Jadi semua keturunan Rian Kurniawan, termasuk anak-anak dan cucu-cucu dari istri kedua, bakal sakit perut dan diare. Dulu pas acara makan keluarga, pernah tuh semuanya diare. Gara-gara makan kepiting. Iya, gue inget kok. Jadi maksudnya bukan keracunan ya? Tadi dia Maulana juga makan udang sungai kecil itu, tapi dia nggak diare. Gue lihat lo nih cewek, cuma mau cari alasan biar nggak disalahin. Ngomong asal aja. Itu karena Dian Maulana minum sup daun kemangi ungu. Iya bener, daun kemangi ungu memang bisa meredakan gejala nggak cocok makanan. Kalau gitu sup yang gue bawa ini bukannya racun, malah jadi penawar. Terus, si Nugroho juga minum sup itu. Kenapa dia tetap diare? Tadi gue nggak minum. Cepet ambilin 2 mangkuk buat gue. Gue juga mau 1 mangkuk. Gue juga mau 1 mangkuk. Gue juga. Kasih gue 1 mangkuk juga. Mas, gimana? Jauh lebih baik. Kayaknya memang masalahnya di udang sungai kecil itu. Guruku Malasari, lo emang cewek beracun. Lo kok bisa-bisanya mukul gue? Tuh anak gue salah apa sama lo? Sampai anak-anak pun lo gak kasihan. Gue juga gak sengaja. Semuanya gara-gara lo perempuan gak tahu diri. Anak sama cucu gue kalau kenapa-kenapa gue tuntut nyawa lo. Dia Maulana. Udah cukup. Siapa yang masak hidangan ini? Gue bisa jadi yang masak. Bukan gue yang ngelakuin. Siapa lagi? Seseorang tolong ke sini. Pukuli pembantu rendahan ini buat gua. Bawa aja dia keluar. Rian Kurniawan, ampuni gue. Guruku Malasari, tolongin gue. Guruku Malasari, ampunin gue dong. Ayah, Yesi Apriani ya. Rian Kurniawan. Bagus kerjanya. Mulai sekarang lu jadi pelayan perempuan kelas 1 di rumah ini. Gaji bulanan lu double. Dikasih tambahan perhiasan dan kain sutra juga buat penghargaan. Ini semua emang udah tugas gue. Rian Kurniawan gak perlu kasih hadiah sebanyak itu. ayah gimana kalau Nurul Kumalasari, potong setengah tahun gaji bulanan, dikurung di kamar selama 3 bulan. Udah bubar semua. Dasar perempuan sialan semua gara-gara dia hidup gue hancur. Nurul Kumalasari, lo itu menantu muda di rumah ini. Ngomong kok bisa kasar banget. Guruku Malasari. Mana ada menantu muda 2 kali ditampar. Apalagi di depan banyak orang. Gue malu banget gak sanggup lagi hidup begini. Nurul Kumalasari, tenang dulu. Hari ini juga lo ada salahnya. Bagus. Gue juga ngerasa gue sengaja kan, bener nggak? Keluarga lo emang nggak ada yang bener. Semuanya nyalahin gue, fitnah gue, ngeremehin gue. Nurul Kumalasari, di hati lo, keluarga gue seburuk itu ya? Hari ini gue udah terus dukung lo, gue bela lo. Dukung gue, bela gue. Yang dilindungin Dian Maulana. Kayaknya bukan cuma gue deh. Lo ngomong apaan sih? Itu sup daun ungu aja semua orang nggak mau minum. Cuma lo yang maksa pengen minum. Bukan gara-gara Yesi Apriani si rubah itu. Gue minum itu karena lo yang suruh orang nganterin. Lo berani bilang lo sama Yesi Apriani nggak ada hubungan apa-apa? Seseorang bawa tuh perempuan nggak tahu diri kesini, ikat dia. Siap. Nurul Kumalasari, lo apaan sih? Masalah kita, bisa nggak jangan bawa-bawa orang lain? Emang bener dia yang ngerugiin gue apa enggak? Kau tanya aja. Nurul. Hamba hormat pada Dian Maulana dan juga pada Nurul Kumalasari. Lo perempuan yang suka godain orang di mana-mana. Gue hajar lo sampai mampus. Nurul Kumalasari, udah jangan gila lagi. Gue udah gila, Dian Maulana. Kita berdua udah kayak teman masa kecil.
kecil. Lo pernah bilang bakal manjain gue seumur hidup. Nurul Kumalasari, gua nggak lupa kok. Tapi urusan tetap harus dipisahin. Masalah hari ini nggak ada hubungannya sama Yesi Apriani. Gua ngerasa udah cukup baik sama lo. Udah cukup baik sama gue. Keluarga lo di depan semua orang di rumah ini nampol gue, terus ngurung gue dan motong gaji bulanan gue. Itu yang lo bilang cukup baik sama gue? Coba lu lihat dulu, hari ini lu udah ngelakuin apa aja. Gua udah berusaha buat bela lu. Tapi lo masih biarin cewek itu injek-injek gue. Semua kejadian hari ini itu ulah dia. Dari awal sampai akhir gua tahu semuanya. Gak ada hubungannya sama Yesi Apriani. Lo tuh selalu milih dia. Apa lo dari dulu udah pengen bawa dia pergi? Gue ini ganggu kalian buat jadi pasangan ya? Lu gak gue kasih juga posisi gue sebagai istri muda buat si pembantu murahan itu. Nurul Kumalasari, gua nggak pernah kepikiran kayak gitu. Jangan bikin ribut lagi ya. Pembantu murahan tetap aja pembantu murahan. Sebagai istri muda, masa gue gak punya hak buat ngasih pelajaran ke satu pembantu aja? Hari ini gue bakal hancurin muka cewek ini. Biar semua orang lihat. Tanpa muka gendut kayak gini. Siapa lagi yang bakal dia godain? Nurul Kumalasari. Yesi Apriani, lu nggak apa-apa kan? Cepetan turun deh. Gue gak apa-apa. Asal gue udah senang. Mau dipukulin sampai mati juga gak masalah. Lo pura-pura lemah gini buat siapa sih? Hah? Hari ini gue bener-bener bakal hajar lo sampai mati. Ya Nona. Barusan lu nanya kan, apa gua mau bawa dia pergi? Sekarang gue jawab, iya. Dasar pembantu gak tahu diri. Gue bunuh lo. Maaf Mas Dian, gue nggak bisa ikut lo pergi. Kenapa sih? Surat jual diri gue masih di tangan Nurul Kumalasari. Dia bisa aja kapanpun nyiksa atau ngebunuh gue. Gue udah suruh orang ambil surat jual diri lu. Sekarang gue balikin ke lu. Mulai sekarang, nggak ada yang bisa seenaknya nyakitin lu lagi. Dari kecil gue udah yatim piatu. Gak pernah ada yang sebaik ini sama gue. Tenang aja. Selama ada gua, nggak akan ada yang bisa nindas lo lagi. Lu masih mau apa lagi? Gua pasti bisa ngasih semuanya buat lu. Gue masih punya satu teman namanya Lani Suryadi. Gue pengen bisa bareng sama dia. Itu gampang banget. Cuma tinggal bilang aja kok. Makasih Mas. Dian Maulana, aku sudah buatkan beberapa kue buat kamu. Gak mau makan, bawa aja pergi. Terus kamu mau makan apa? Aku bisa bikin lagi yang baru. Gak pengen makan apa-apa. Mulai sekarang jangan datang lagi. Dian Maulana, kok kamu tega banget sama Nurul Kumalasari? Dian Maulana, kamu gak mau kejar dia? Air mata udah sering banget gua lihat. Dian Maulana, lihat deh Nurul Kumalasari. Dia tiap hari nganterin teh sama kue yang udah dia buat sendiri. Kelihatan banget dia tulus. Pasti dia udah berubah. Lagi pula, walaupun Nurul Kumalasari memang salah, itu juga karena dia benar-benar sayang sama kamu. Jadi kamu pengen gua maafin Nurul Kumalasari? Iya. Dulu gua kira lu cuma anak baik. Gak nyangka lu ternyata bijak banget. Dewasa pula. Berani, pinter. Gak kayak pembantu kecil biasanya. Malah lebih mirip ibu rumah tangga yang pegang kendali.
Gue tuh udah nonton Jen Huanjuan ratusan kali loh. Cowok tuh gampang ditebak. Aku cuma nggak mau Dian Maulana jadi sedih. Buat aku, Dian Maulana itu yang paling penting. Dian Maulana. Dian Maulana. Ada apa sih ribut-ribut gini? Nurul Kumalasari pingsan. Apa? Gak apa-apa Dian Maulana. Lo cepetan aja ke sana. Kalau sampai ada apa-apa, Dian Maulana pasti bakal sedih banget. Kamu emang pengertian banget ya. Maaf udah bikin kamu repot kali ini. Nanti pasti gue ganti rugi ke kamu. Tunggu gue di sini sampai gue balik. Dasar cowok brengsek. Lani Suryadi, pas banget lo datang. Dian Maulana ngasih gue banyak banget emas sama perhiasan. Ayo kita pergi. Bukannya Dian Maulana nyuruh lo nunggu dia? Ya ampun. Nurul Kumalasari lagi sakit kan? Ya pasti malam ini gak bakal pulang. Dia tuh pasti cuma pura-pura sakit biar bisa baikan lagi sama Dian Maulana. Ya udah, dia mau pura-pura sakit ya biarin aja. Siapa juga yang mau ngurusin cowok? Panggil pergi malah enak kan? Ayo jalan-jalan yuk. Dian Maulana harus jaga kesehatan. Jangan terlalu capek ya. Ya gue tahu kok. Tadi malam gue tidur telat. Lu juga tidur aja yang lama. Dian Maulana sama Nurul Kumalasari akhirnya baikan lagi. Sekarang mereka romantis kayak dulu. Romantis apanya sih? Dian Maulana tuh di hati masih mikirin Yesi Apriani yang cewek murahan itu. Semalam masih setengah sadar sampai manggil nama dia. Nurul Kumalasari lagi tebus dosa. Kalau emang udah nggak tahan sama cewek murahan itu, mendingan kirim aja dia pergi. Surat jual dirinya udah diambil sama Dian Maulana dari dulu. Bagaimana mau ngirim dia? Kalau misalnya ada orang yang datang minta dia gimana? Maksud lo Rudianto Sari? Dian Maulana nggak ada niat buat jadikan Yesi Apriani sebagai selingkuh. Beberapa hari lagi Rudianto Sari balik ke rumah. Pas banget kan? Dasar cowok mesum itu cocok banget sama Yesi Apriani si cewek murahan. Emang pas banget. Udah lama nggak pulang. Sejak kapan di rumah ini tiba-tiba ada cewek secantik itu? Cewek cantik. Halo Hoki. Aduh, gue masih kaget banget ya Lai Cai. Nggak apa-apa kan? Gimana sih lo jagain anjing kesayangan Dian Maulana? Kalau sampai dia lari-lari lagi kemana-mana, untung aja yang kena cuma Rudianto Sari. Kalau sampai nabrak tamu penting, gimana coba jadinya? Bener banget kata Nurul Kumalasari. Aku bakal langsung minta maaf ke Rudianto Sari sekarang juga. Tapi aku juga mohon, lain kali Rudianto Sari jangan tiba-tiba muncul di belakang aku tanpa suara. Biar nggak kejadian lagi kesalahpahaman kayak hari ini. Yesi Apriani. Rudianto Sari, dia nggak mau perpanjang masalah karena dia orangnya besar hati. Tapi masalah ini nggak bisa dibiarkan gitu aja. Cepetan sana, sajikan teh ke Rudianto Sari buat minta maaf. Ayo, sajikan teh, sajikan teh. Siap. Kalau menuang teh tuh harus lebih rendah. Turunin lagi. Turunin lagi. Turunin lagi. Indra Maharani berani-beraninya ngintip dada gua. Aduh, panas, panas, panas. Aduh, maaf ya Rudianto Sari. Tadi aku nggak sengaja tanganku licin. Aku langsung panggilin tabib rumah buat lo. Tabib rumah, jangan pergi dulu. Sombong banget sih lo, dasar pembantu kurang ajar. Gak apa-apa, santai aja. Orang secantik itu punya sedikit sikap ya wajar lah. Lihat deh, pinggangnya ramping banget tapi pantatnya juga montok gitu. Rudianto Sari, lo pengen nggak? Gue emang doyan cewek. Tapi gue nggak bego.
Ya itu perempuannya kakak gua, mana berani gua macam-macam. Lagian dia cuma pembantu yang gak punya status. Kalau lu suka, gue bisa bantu kok. Kakak ipar mau bantuin gua gimana? Walaupun Dian Maulana suka banget sama Yesi Apriani, gak mungkin juga dia nikahin cewek yang udah digosipin sama adik sendiri. Maksud kakak ipar? Kita sebarin aja dulu gosipnya. Kalau nama cewek udah jelek, tinggal lo atur aja sesuka hati. Keren juga idenya. Hendra, makanan nih. Ayo makan. Ayo makan. Kakak Yesi. Selamat ya. Selamat apa? Masih pura-pura aja. Satu rumah udah pada tahu semua. Nanti pas ada acara jangan lupa undang kita ya. Bener tuh. Yesi, ayo. Kemarin lo ketemu Rudianto Sari kan? Iya, kenapa emang? Sebenarnya mereka ngomongin apa sih? Katanya lo sama Rudianto Sari kemarin langsung naksir satu sama lain. Rudianto Sari katanya mau lapor ke Rian Kurniawan buat nikahin lo jadi istrinya tuh. Nurul Kumalasari ini mau ngejodohin gue keluar rumah. Tapi takut Dian Maulana nggak setuju. Makanya mau jelekin nama gue dulu, biar gue nggak bisa nolak. Jahat banget sih mereka. Sesama cewek kok tega banget sih nyakitin lo. Siapa bilang dia lagi nyakitin gue? Justru dia lagi bantuin gue. Jangan-jangan lo udah kebanyakan emosi nih. Seekor anjing makan aja nggak enak. Kalau dua anjing rebutan, baru makanannya jadi enak. Lo ngomong apaan sih? Jarak Dian Maulana bener-bener jatuh cinta sama gue. Tinggal selangkah lagi. Harusnya gue makasih sama Nurul Kumalasari. Dia emang jago banget jadi pendorong gue. Dian Maulana. Kasih selamat dong buat Ilham Wijayanti. Selamat apa emang? Satu rumah udah pada tahu kok. Yesi Apriani sama Rudianto Sari katanya saling suka. Katanya bentar lagi mau ada pesta pernikahan. Udah malam banget gini. Kenapa Dian Maulana nggak nemenin Nurul Kumalasari, malah ke kamar anak buah? Gue juga udah denger kok. Katanya lo mau nikah. Cuman omongan orang aja itu. Gue sendiri belum pernah kepikiran soal nikah. Kalau ada yang mau nikahin lu gimana? Lu mau nggak? Yang ngomong itu siapa emang? Itu Gue dengar dari Nurul Kumalasari. Katanya adik gue yang kedua suka sama lo. Dia pengen lu jadi istri simpanannya. Kalau menurut lo gimana? Gue sih pengen lu nikah sama orang yang lu suka. Baik, gue ngerti. Udah malam, udaranya dingin banget. Dian Maulana mendingan balik ke kamar aja deh. Plan banget. Bucin sampai segitunya, ngerasa diri kayak raja cinta aja. Gue gak punya waktu buat main-main sama lo pelan-pelan. Lani Suryadi, bantuin gue urusin satu hal. Sini deh, sini. Lo udah denger belum? Si Rudianto Sari katanya mau ambil cewek simpanan baru. Udah tahu dari dulu, apanya yang aneh? Gak cuman itu loh. Rudianto Sari sama Dian Maulana katanya mau rebutan cewek simpanan yang sama. Seriusan? Dua kakak adik rebutan satu cewek? Iya beneran. Dua-duanya sampai berantem parah, udah kayak musuhan banget. Katanya sih mereka sampai mau pisah rumah segala. Kok bisa gitu? Siapa sih yang berani-beraninya di belakang ngomongin Dian Maulana sembarangan? Sudah gue suruh orang gue cari tahu. Tapi beritanya nyebar makin banyak dan cepet banget. Gak ketemu orangnya. Gue minta lo sebarkan kabar soal Yesi Apriani sama Dian Maulana. Kok malah dikaitin lagi sama si Dian Maulana, si kecil tuan muda?
Kabar ini terlalu unik sih. Pasti lebih cepat nyebarnya daripada gosip soal pembantu pribadi. Untungnya nggak disebut siapa nama pembantunya. Dibilang aja ada hubungan sama dua tuan muda. Ada yang bilang itu Shuang Er. Ada juga yang bilang itu Liu Hong. Pembantu-pembantu jelek itu, masa pantas sih digosipin punya hubungan sama Dian Maulana? Panggil mereka ke sini, gue bakal hajar mereka sampai babak belur. Siapa yang mau lo hajar sih? Selamat pagi, Ibu Mertua. Nggak becus ngatur urusan rumah. Taunya cuma marahin dan mukulin pembantu. Ngapain sih negara butuh menantu kayak lo? Ibu Mertua, ini bukan salah gue kok. Gimana nggak salah lo? Kalau lo nggak keras kepala dan suka cemburu, nggak bisa nerima orang lain, gimana Dian Maulana sampai sekarang nggak punya pembantu pribadi sama sekali? Sekarang orang luar malah ngetawain. Katanya keluarga Dian Kurniawan cetek banget. Tuan muda aja kayak nggak pernah lihat cewek. Malah rebutan pembantu pribadi sama adik tirinya. Menurut kok salah gue? Memang seharusnya di sekitar anak gue ada banyak orang yang bantu. Kalau lo masih nggak mau urusin buat dia, gue sebagai ibu mertuanya bakal cariin Dian Maulana cewek dari keluarga terpandang. Nanti mereka bakal sombong karena statusnya, dan lo bakal diinjak-injak. Jangan salahin gue kalau nggak ngingetin lo. Cuma tua kok. Mama, Lo udah bikin masalah di luar aja udah cukup. Balik ke rumah juga nggak bisa diem. Malah bawa-bawa nama jelek buat kakak lo. Cepat pergi ke ruang sembahyang keluarga. Hukum diri sendiri dengan berlutut dan renungkan kesalahan lo. Urusan pasang dupa juga nggak usah lo pikirin lagi. iya. Kenapa sih Yesi Apriani itu selalu hoki banget? Setiap kali pasti dia bisa lolos. Yesi Apriani itu licik banget. Orangnya juga super licin. Padahal lo tuh nggak ada gunanya. Ngasih gue banyak banget ide, nggak ada satupun yang berhasil. Malah bikin gue makin banyak masalah. Sebenarnya buat apa gue punya lo? Hari ini gue harus gebukin lo sampai mampus. Saya tahu salah, Bu. Kakak ipar masih sempet-sempetnya marahin pembantu ya? Beda sama gua, yang cuma bisa dikurung di ruang sembahyang keluarga tiap hari buat mikirin kesalahan. Om, maksud Om ngomong gitu apa sih? Gue juga udah dimarahin sama Mamat gara-gara bantuin lo. Lu cuma dimarahin doang. Gua gimana? Lu bener-bener nyusahin gua. Harusnya bulan depan gua yang ke pemerintah buat nyerahin rempah-rempah. Sekarang gua lagi dihukum gak boleh keluar rumah, jadi urusan itu akhirnya dikasih ke kakak gua buat diurus. Bahkan resep parfum istana yang berhubungan sama nasib keluarga kita, dan kemewahan yang didapat dari hadiah kerajaan, semuanya juga udah diserahin ke kakak gua. Ini semua gara-gara ide bagus dari lu. Jadi Om Rudianto Sari nyalahin gue sepenuhnya nih. Loh, Gue sih ada satu ide. Barang semahal itu, kalau dikasih ke Yesi Apriani buat dijaga, terus sampai ada masalah, ya Yesi Apriani bakal susah banget buat nebus dosanya, walaupun dihukum mati berkali-kali. Sebenarnya ini juga bisa jadi solusi. Ibu mertua gue dari dulu pengen gue cariin orang buat bantuin Dian Maulana. Gimana kalau kita suruh Yesi Apriani aja? kakak ipar, bukannya kita udah sepakat? Orangnya harus dikasih ke gua dong. Dia udah bikin masalah, pasti nanti bakal dijual keluar. Nanti lo beli dia aja. Jadi, bisa lo atur sesuka hati. Pas banget lo datang. Dulu Kumalasari udah bilang ke ibu gua, biar lo jadi asisten pribadi gua. Bu Nurul Kumalasari ternyata sebaik itu. Yesi Apriani, makasih ya Bu Nurul. Semua yang terjadi sebelumnya itu salah gue. Lo memang cerdas dan cekatan. Kebetulan Dian Maulana lagi sibuk akhir-akhir ini. Ada lo di samping gue buat bantuin, gue jadi tenang. Nih, ibu mertua juga minta lo yang jagain resep parfum ini. Lagi nungguin gue di sini ya. Resep parfum ini mahal banget nilainya. Saya nggak berani, Bu. Ini tuh bukti kepercayaan ibu mertua sama Dian Maulana ke lo. Jangan sampai lo ngecewain mereka ya. Ya, Bu. Bu Nurul kali ini ternyata beneran baik banget. Sampai-sampai tugas sepenting ini dikasih ke lo. Iya juga sih. Gue
gue harus jaga baik-baik resep parfum ini. Jangan sampai Bu Nurul kecewa sama gue. Di sini ya. Siang tadi gue liat jelas banget. Emang di sini. Kalau gitu buruan kali, cepetan. Pelan-pelan, jangan berisik. Jangan sampai orang lain dengar. Siap. Udah ketemu Rudi Antosari. Cepat, kasih ke gua. Mending kasih ke gua aja. Ayah, kok ayah bisa ke sini? Untung anak ini pintar. Gua udah khawatir resep wangi itu bakal kenapa-kenapa. Makanya gua suruh tambah orang buat jagain. Tapi nggak nyangka ternyata lo anak durhaka. Keluarga kita dari dulu terkenal disiplin. Malah ada pengkhianat di dalam rumah sendiri. Ayah, gua cuma lagi bilang. Orang! Bawa dia ke ruang sembahyang keluarga. Tanpa izin gua, nggak boleh keluar. Siap. Ayah, gua salah. Gua beneran udah nyadar salah. Ampunin gue, ayah. Cepat, cek resep wanginya. Masih utuh nggak? Resep wanginya mana? Ayah, gua nggak salah, sumpah. Pasti dia. Pasti si pembantu ini sendiri yang ngilangin resep wangi itu. Terus mau nuduh gua. Nggak salah juga sih. Orang tangkap juga dia. Ayah, jangan. Hamba tahu resep wanginya di mana. Cuma hamba takut nggak bisa jaga baik-baik. Soalnya barangnya mahal banget. Makanya hamba sembunyiin di tempat yang aman. Ayo tunjukin ke gua. Siap. Nurul Kumalasari. Nurul Kumalasari. Pak, aku lagi beresin baju. Malah nemu barang ini. Ini apaan sih? Kok resep parfum ini bisa ada di halaman kita? Pasti Rudianto Sari takut ketahuan, makanya dia lempar barang panas ini ke kita. Cepetan cari tempat buat bakar. Ayo! Bakar aja. Bakar aja. Harus banget dibakar. Nurul Kumalasari, pikir-pikir dulu deh. Resep ini kan hadiah dari istana. Kalau sampai rusak dan bikin marah yang mulia, bisa-bisa keluarga Rian Kurniawan kena masalah besar. Gue udah gak mikirin itu lagi. Kalau sampai orang lain nemu, gue sama Rudianto Sari bisa dikira komplotan nyolong barang. Gue pasti diusir dari sini. Pokoknya kamu dibakar. Lagi ngapain lu? Rian Maulana. Tangan lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Cuma resep parfum ini udah kebakar sebagian. Ini Dulu gue janji bakal sayang sama lu doang. Rasanya baru kemarin. Sekarang kenapa semuanya jadi berubah? Demi nyelamatin diri lu sendiri? Lu nggak mikirin nasib gue sama sekali. bukan gitu Rian Maulana. Tapi Nurul Kumalasari, apa lo mau ngusir gue dari rumah ini karena lo gak suka sama gue? Sampai rela ngorbanin masa depan keluarga Rian Kurniawan? Nasib pembantu kurang ajar, lo ngomong apa sih? Diam! Perempuan sejahat ini, mana mungkin gua biarin lu tetap tinggal di rumah ini? Mas Rian Maulana, tolongin aku dong, belain aku ya. Ayah, sekarang resep parfum udah rusak. Yang paling penting sekarang gimana caranya jelasin ke pihak istana ya? Iya juga. Tapi gimana mau jelasin ya? Pak Rian Kurniawan, Mas Dian Maulana. Saya pernah lihat resep parfumnya. Saya bisa sebutin semua bahan yang ada di situ. Serius? Proses bikin parfumnya ribet banget. Bahkan bahan tambahannya aja ada ratusan jenis. Apalagi takaran bahan utamanya nggak boleh beda sedikit pun loh. Tolong deh, gue kan mahasiswa kedokteran. Nyembuhin orang sih gue nggak bisa. Tapi kalau ngapalin catatan, gampang banget buat gue. Dari kecil gue udah nggak pernah lupa apapun yang gue baca. Gue mau coba deh. Udah selesai nulisnya. Oke. Wah, keren banget. Ternyata bener-bener nggak salah satu kata pun. Nggak nyangka ya si Apriani ternyata punya kemampuan kayak gini. Ada lo di sini bener-bener ngebantu gua banget. Ini juga bantu banget buat keluarga Rian Kurniawan.
Semua dengerin. Mulai hari ini, setengah dari penghasilan bisnis rempah-rempah akan jadi milik Yesi Apriani. Nanti biarin dia bantuin lo ngatur bisnisnya. Terima kasih, Ayah. Makasih banyak Rian Kurniawan. Soal Nurul Kumalasari yang katanya tukang racun itu, lo urus sendiri aja. Ada orang. Saya di sini. Rian Maulana, tolong karena kita bareng-bareng. Nurul Kumalasari lagi sakit. Mulai sekarang dia istirahat sendiri di kamarnya. Nggak boleh keluar. Dan juga nggak boleh ada yang jenguk. Siap. Rian Maulana. Rian Maulana. Lo nggak boleh gitu sama gue. Lo lupa sama janji kita dulu. Keluarkan gue, keluarkan gue. Gue bener-bener nggak ngerti sama Nurul Kumalasari. Ngapain sih dia ngotot banget rebutin cowok? Bikin mereka ngeluarin duit aja kan udah cukup. Coba lihat gue, baru sebulan aja, gue udah ngumpulin ratusan TL perak. Belum lagi perhiasan emas dan perak segini banyak. Lagi ngapain? Perhiasan ini semuanya dikasih sama Dian Maulana ke gue. Gue takut nanti rusak atau kegores. Makanya gue simpen baik-baik. Yesi Apriani emang beneran sayang sama gua. Sampai barang yang gua kasih aja, dia jaga banget. Gue emang sayang sama lo, tapi lebih sayang lagi sama barang yang lo kasih. Nanti malam temen gua ada acara baca puisi. Yesi, temenin gua ke sana ya. Maaf, gue lagi kurang enak badan, kayaknya masuk angin. Takutnya nggak bisa nemenin Dian Maulana malam ini. Kalau gitu Yesi istirahat aja yang cukup. Gua malam ini bakal pulang lebih awal buat temenin lo. Duit udah ada, surat jual diri juga udah di tangan. Nanti beberapa waktu lagi gue pergi. Siapa yang mau nemenin lo pura-pura? Lani Suryadi. Kok nangis sih? Lu ada apa sih sampai segitu sedihnya? Ngapain cerita sama gue? Ada apa Lani? Sini gue lihat dulu. Siapa yang ngelakuin ini? Nurul Kumalasari lagi dikurung di kamar. Nyokap gue yang disuruh nganterin makanan ke dia. Dia malah mukulin sama maki-maki nyokap gue. Gue coba belain nyokap gue. Malah gue juga dipukul sama dia. Bener-bener rumah yang kejam banget. Si Nurul Kumalasari udah dikurung aja masih aja bikin onar. Kali ini, gue bakal bikin dia bener-bener gak punya apa-apa lagi. Katanya tadi lu nggak enak badan. Tadi takut bikin malu Dian Maulana. Makanya sempet dandan dikit. Dian Maulana, udah puas belum? Wajib kan? Nanti juga lu bakal tahu sendiri. Wangi banget sih lo. Lo udah ikut gua selama ini. Kayaknya udah saatnya gua kasih lo status yang jelas. Mas Dian, untung banget lo belum pergi. Kenapa emangnya? Selamat ya buat Mas Dian, Bu Nurul lagi hamil nih.
Mas Dian. Mas Dian. Sekarang gara-gara lu pun Nurul hamil. Bapak udah cabut hukuman di kurung buat lu. Makan, pakaian semuanya masih kayak biasa. Kalau ada yang lu butuhin lebih, lu bilang aja ke gua ya. Mas Dian. Perut gue. Mas Dian. Ini anak pertama lo, Mas. Coba lo pegang, rasain deh. Udah lama nggak ketemu. Masih nggak kangen sama Nurul ya? Nurul tuh kangen banget sama Mas loh. Cepetan istirahat ya. Mas Dian, Mas Dian. Bu Nurul Kumalasari, jangan marah dulu. Hati-hati, nanti bisa ngaruh ke kandungan. Semuanya gara-gara Yesi Apriani, si perempuan gak tahu diri itu. Kalau dia mati, Mas Dian Maulana pasti bakal sayang sama gue lagi. Bu Nurul Kumalasari, ada apa cari gue? Gue lagi masuk angin. Dokter bilang harus pakai bunga azalea buat obat. Lo pergi ke taman, petikin buat gue. Kita udah bukan asisten di kamar lo lagi. Lo masih aja nyuruh-nyuruh kita. Selama lo masih kerja di rumah ini, gue bebas nyuruh lo kapan aja. Kalau masih nggak mau pergi, hati-hati ya, nanti gue laporin ke Pak Rian Kurniawan. Biar lo diusir dari sini. Ya udah, lo laporin aja. Pak Rian Kurniawan juga nggak akan. Udah, sudahlah, Tani Suryadi. Siap, Bu Nurul Kumalasari. Ayo, kita pergi. Dia jelas-jelas lagi cari gara-gara sama lo. Kayaknya masalah ini nggak sesederhana itu. Lo pergi panggil Mas Dian Maulana ke sini. Oke. Kenapa Yesi Apriani tiba-tiba manggil gua ke taman? Dian Maulana masih ingat nggak? Dulu kita pernah di sini. Kayaknya Yesi Apriani lagi kangen sama gua nih. Gue ngomongin soal lihat bunga. Yang lo pikirin sebenarnya apa sih? Oke deh. Berani banget ngegoda gua. Gue nggak marah kok. Gini aja. Lo tolong bantuin Yesi Apriani. Petikin satu bunga azalea buat gue. Nanti Yesi Apriani bakal sama lo. Itu mah gampang banget. Dian Maulana, hati-hati. Yesi Apriani. Yesi Apriani. Yesi Apriani. Cepat panggil tabib. Di punggung sama bahunya Yesi Apriani ada luka-luka juga. Untungnya nggak kena kepala. Kalau sampai kena bisa bahaya banget loh. Ini kenapa tiba-tiba batu di atas taman batu bisa jatuh sendiri? Cari tahu sama gua. Siap. Pelan-pelan. Lapor ke Dian Maulana. Pengurus taman bilang beberapa hari ini cuma Ami Firdaus dari tim Nurul Kumalasari yang ke area dekat batu besar. Lu yang ngelakuin ini kan? Bukan gue yang nyuruh. Pembantu ini sendiri. Dia gak suka Yesi Apriani yang sama-sama pembantu tapi malah jadi majikan. Dia itu dendam sama Yesi Apriani. Nurul Kumalasari. Lu sendiri yang bikin masalah. Orang-orang cepat dia keluar, hajar sampai mati. Nurul Kumalasari. Gue selama ini kerja buat lo, tapi lo malah mau bunuh gue. Dian Maulana, sebenarnya dia tuh sama sekali nggak hamil. Apa?
drama banget sih, kayak anjing gigit anjing. Jadi pengen duduk santai sambil nonton aja. Lu dasar cewek murahan, ngomong apa sih? Dian Maulana dia udah gila tuh, orang-orang cepat seret dia keluar. Dian Maulana, gue punya pembalut bulanan dia buat bukti, dia beneran gak hamil. Bukannya gue udah suruh lu makan itu? Lu berani banget khianatin gue, dasar cewek murahan. Udah cukup! Lu masih mau bohongin gue sampai kapan? Selama kita menikah bertahun-tahun ini, gue merasa gue gak pernah kurang apapun ke lu. Lu gimana perlakuan lu ke gue? Lu bohongin orang tua gue, racunin adik gue. Demi rebut perhatian, gak peduli sama masa depan keluarga kita. Lu nekat ambil risiko. Bukan begitu. Lu juga berkali-kali ngelakuin hal yang bener-bener gak manusiawi, melanggar norma dan aturan keluarga. Gue udah gak bisa tahan sama lu lagi. Dian Maulana. Ada siapa di sana? Bawa Nurul ke Malaysia pergi dan kurung dia. Terus kasih tahu keluarganya di rumah. Gua mau ceraikan istri. Baik. Lu gak boleh ceraikan gue, Dian Maulana. Lu gak boleh, lu lupa sama janji kita dulu. Cuma nikahin satu istri, gak akan pernah punya selir. Bukannya lu bilang bakal sayang gue seumur hidup lo, Dian Maulana. Lepasin gue. Lu emang gak punya hati, gak tahu balas budi. Kalau lu gak dapat hidup tenang. Gak dapat hidup tenang. Lu udah bangun? Dian Maulana, lo gak kena timpuk kan? Masih sempat peduliin gua aja. Tadi lu malah nekat pasang badan buat gua. Dikit lagi bisa celaka. Lu tahu nggak? Gue waktu itu gak mikir sejauh itu. Buat gue lo itu segalanya. Saat itu gue cuma mikir, jangan sampai lo kenapa-kenapa. Lu udah selamatin nyawa gua. Gua pasti nikahin lu. Biar lu jadi istri gua satu-satunya. Jadi nyonyaku yang gak ada duanya. Dian Maulana, Yesi Apriani di punggungnya masih ada luka kan? Enggak apa-apa kok. Ya siapa yang bisa di atas saja. Ceraiin istri itu bagus juga. Akhirnya Dian Maulana bisa mikir jernih. Kalau kabar ini nyebar, nama baik Dian Maulana bakal tercoreng nggak ya? Takut kenapa sih? Beberapa tahun lagi juga orang udah lupa. Nanti mama bakal urusin Dian Maulana buat cari jodoh lagi. Pilih yang keluarganya setara sama kita. Soal nikah lagi, anak mama udah punya keputusan sendiri. Adiknya Ismail Mukti itu orangnya lembut dan baik banget. Anak mama pengen dia jadi istrinya anak mama. Mama sama Ismail Mukti udah temenan lama kan? Keluarga Ismail Mukti juga keluarga terpelajar. Keluarga mereka baik banget. Kayaknya anak perempuan keluarga itu orangnya cantik dan pintar. Pasti nomor satu deh. Iya juga sih. Kapan nih kamu ajak dia main ke rumah? Mama pengen lihat. Aku udah ajak dia ke sini kok. Bukannya itu Yesi Apriani, asisten rumah tangga di kamar lu? Kok bisa-bisanya tiba-tiba jadi adik angkatnya Ismail Mukti? Gua udah bujuk Ismail Mukti, biar Yesi Apriani diakui sebagai adik angkatnya. Ngaco banget. Ngaku keluarga itu cuma buat pamer ke orang luar. Di belakang mah nggak ada yang tahu. Dia kan cuma pembantu. Gua ini Dian Maulana, anak Rian Kurniawan yang punya nama di keluarga besar. Masa gua nikahin pembantu? Kalau orang dengar pasti pada ketawa. Tapi gosip soal gue sama Dian Maulana udah tersebar kemana-mana. Kalau nggak jadi, Ya nggak jadi. Gua tetap nggak setuju dia masuk ke rumah ini. Iya juga sih, ini udah nggak bener banget. Dian Maulana. Kayaknya kita emang ditakdirkan cuma bisa kenal tapi nggak bisa bareng. Mungkin gue harus tunggu di kehidupan berikutnya. Lahir di keluarga yang lebih baik. Baru bisa nikah sama lo. Isi Apriani, lo mau ngapain? Nama gue udah hancur. Habis ini gue nggak punya muka buat ketemu orang lagi. Mending gue mati aja. Ayah, ibu, kalau kalian nggak setuju, gue bakal pindah sama Yesi Apriani bikin rumah sendiri. Oh, dasar bucin gampang banget dibujuk.
Lihat deh, gue beliin rumah baru buat lo. Suka nggak? Ini pilihan Dian Maulana sendiri. Pasti bagus dong. Mulai sekarang, lo jadi nyonya utama di rumah ini. Selamat datang Dian Maulana. Selamat datang Bu Nurul. Sekarang lo udah jadi Bu Nurul. Kalau butuh apa-apa tinggal bilang aja. Nanti kita beliin. Gue juga pengen jalan-jalan kok. Setiap hari ngendong di rumah bosen banget. Dasar lo cewek gak tahu diri. Berani-beraninya godain tuan. Berani-beraninya godain tuan. Berani-beraninya godain tuan. Gue enggak, sumpah. Nurul Kumalasari. Kok dia ada di sini? Dia itu aslinya anak dari istri simpanan. Dulu waktu masih di kamar, pernah bikin ibu tirinya sakit sampai nggak bisa bangun. Kakak kandung sama adik tirinya juga pernah kena akalnya. Abis diceraikan, keluarganya jelas nggak mau nerima dia balik. Langsung aja dijual ke calo orang. Ayo semua lihat sini. Orang ini cuma pelayan angkat air paling rendah di rumah kita. Kerja aja nggak bener. Malah berani godain majikan. Iya godain majikan. Dari mana dia dapat nyali kayak gitu? Serius ada kejadian kayak gini? Gue dulu tuh pernah jadi nyonya muda di keluarga Rian Kurniawan. Mana mungkin gue godain si kakek tua itu? Ih jijik banget. Masih ngaku nyonya muda segala. Lo masih nggak mau ngaku juga. Lo pernah nggak pegang tangan tuan? Pernah nggak liatin tuan? Lo tuh emang sengaja mau godain. Lihat aja gue bakal gebukin lo sampai mampus. Gue gebukin lo sampai mati. Emang pantas. Menurutku dia emang harus dipukul. Biarin aja lo godain. Semua yang dulu lo nggak sempat lakuin ke gue, sekarang balik ke diri lo sendiri. Rasain tuh jadi budak, jadi pelayan, dihina sama orang lain. Ayo, pergi sekarang. Ini surat kontrak kerja kalian semua. Mulai hari ini, kalian semua sudah bebas. Gua nggak salah denger kan? Serius, Bu? Kalau ada yang mau tetap kerja di sini, gue bakal kasih gaji bulanan buat kalian. Kalau nggak mau pergi kemana aja silakan. Makasih banyak, Bu. Ibu emang baik banget. Kontrak kerja kita ini nilainya juga bisa sampai ratusan juta loh. Dian Maulana setuju nggak ya? Inilah enaknya nikah sama orang yang bucin. Lihat aja, sekarang duit, toko, sama tanah semua di tangan gue. Dia tuh sehari-hari cuma tahu. Bu! Gue beliin kain baru buat baju lo. Terus tadi gue juga mampir ke kedai teh baru di Jalan Timur, gue beliin kue buat lo. Coba deh lihat. Ih, pinter banget. Malam ini lo tidur di kamar utama aja ya. Makasih, Bu! Dian Maulana bener-bener sayang banget sama lo ya. Lo sekarang udah beda banget sama dulu. Dikasih cinta sama cowok tuh nggak ada gunanya. Duit sama kekuasaan itu yang jadi vitamin buat cewek. Vitamin paling manjur. Click to watch the full episode.